Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadil Hernandi dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan apa sih itu pengujian internet, cara mengganti SSID, cara mengenal apa itu kanal. Kita langsung bahas di presentasi sekarang. Nah, konsep dasar jaringan nirkabel atau Wi-Fi network. Definisinya yaitu jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan media transmisi gelombang radio Wi-Fi, inframerah atau satelit, bukan kabel. Komponen utamanya ada 4, yaitu yang pertama akses point, memancar sinyal Wi-Fi agar perangkat bisa terhubung. Seperti misalkan kita mempunyai internet, tapi kita nggak nyampe untuk mengakses Wi-Fi ini. Jadi kita harus memakai access point supaya kita bisa terhubung dengan Wi-Fi tersebut, memakai access point. Nah, yang kedua ada klien, perangkat pengguna, laptop, smartphone, printer, nirkabel, dan seterusnya. Yang ketiga ada wireless router. Gabungan router dan access point biasanya dipakai di rumah. Nah, seperti itu yang tadi saya jelaskan, bisa memakai router dan access point. Nah, yang keempat ada antena, meningkatkan jangkauan sinyal. Setelah mengenal komponen utama, kita langsung masuk ke standar umum, yaitu IEEE sinyalnya. IEEE 802.11a atau B atau G atau N atau AC atau AX Wi-Fi 456. Dan yang kedua, perbedaan ada pada frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz, kecepatan dan jangkauan. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi jaringan nirkabel. SSID, kita harus mengkonfigurasi SSID, nama jaringan Wi-Fi tersebut. Misalkan kita mempunyai sebuah Wi-Fi, tapi kita nggak tahu nih namanya apa. Kita namanya misal TP-Link 123. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua ada kanal atau channel. Jalur frekuensi pemilihan channel mempengaruhi kualitas koneksi. Bisa maksimal 13, 14, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada mode jaringan. Mode jaringan bisa diatur ke 802.11n atau AC atau AX atau campuran agar kompatibel dengan perangkat lama. Dan yang keempat ada IP address. Kita bisa mengakses IP address. Bisa diberikan statis atau otomatis lewat DHCP server. Kita bisa otomatis mengasih IP kepada klien. Setelah itu ada QoS atau bisa disebut quality of server. QoS, quality of service. Yaitu pengaturan prioritas traffic, misalnya untuk video call agar stabil dan lain sebagainya. Dan yang ke-6 ada security setting. Kita bisa menyeting agar Wi-Fi ini tuh aman, tidak dibobol sama orang lain, WPA2 atau WPA3 untuk enskripsi data. Setelah itu kita akan masuk yang ketiga, yaitu kekuatan dan jangkauan sinyal. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal itu ada 3. Yang pertama, jarak. Semakin jauh dari akses point, sinyal semakin lemah. Yang kedua, hambatan. Tembok kaca tebal logam mengurangi sinyal. Dan yang ketiga, interferensi. Peralatan lain, microwave, bluetooth, bisa ganggu sinyal Wi-Fi. Nah, setelah kita membahas faktor yang mempengaruhi sinyal, langsung saja kita masuk ke frekuensinya. Frekuensinya ada 3. Yang pertama, 2.4 GHz, jangkauan lebih luas, kecepatan lebih rendah, dan rawan interferensi. Yang kedua, ada 5 GHz, kecepatan tinggi, jangkauan lebih pendek. Itu ada plus minusnya. Dan yang ketiga ada 6 GHz, Wi-Fi 6E atau 7, lebih cepat, lebih stabil, tapi sangat terbatas dengan jangkauan. Nah, cara meningkatkan sinyal itu bagaimana? Cara meningkatkan sinyalnya yaitu yang pertama, tempatkan access point di tengah ruangan supaya kita bisa mengakses semuanya.
dalam satu ruangan. Kita bisa mengakses WiFi tersebut. Yang kedua, gunakan repeater, extender, atau mesh WiFi. Nah, yang ketiga, pilih kanal yang sepi. Misalkan channel 1, 6, atau 11 di 2,4 GHz misalkan. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu langkah-langkah keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama, gunakan ekspresi kuat. WPA2, PSK, atau WPA3 lebih aman daripada WEP atau WPA lama. Ini supaya kita bisa mengisi passwordnya. Gitu. Nah, setelah itu kalian ganti SSID default. Hindari pakai nama bawaan. Ya, jangan pakai nama TP-Link123. Oke, tadi saya menyontohkan yang salah. Saya akan membenarkan sekarang. Jadi kita tidak boleh memakai TP-Link123 atau kita tidak boleh pakai nama bawaannya. Tapi kita bisa ganti terserah nama kita atau nama rumah kita dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada password yang kuat. Kita harus memakai password yang sangat kuat. Yang pertama, kita harus campuran huruf. Yang kedua, angka atau simbol minimal 12 karakter supaya lebih aman. Jangan sampai hanya 8, hanya minimumnya 8 kan. Jangan sampai cuma 8. Kita bisa menambahkan lebih dari 8. Yang keempat, matikan WPS. WiFi protected setup, rawan diretas dengan brute force. Yang kelima, gunakan match address filtering, hanya perangkat tertentu yang diizinkan. Kita bisa mengakses nih siapa yang bisa terhubung ke WiFi kita gitu. Nah, setelah itu ada update firmware, router, atau access point. Menutup celah keamanan. Yang ketujuh, ada segmentasi jaringan. Buat guest WiFi terpisah untuk tamu. Yang ke-8, ada monitoring. Cek daftar pengalaman terhubung. Matikan jika ada perangkat yang mencurigakan. Oke? Setelah kita menganalisis gimana itu cara langkah-langkah keamanan jaringan tersebut, kita bisa mengetes jaringan tersebut. Nih, saya sudah mengetes hasil laporan pengujian jaringan saya di sekolah. Karena saya dijadikan sebagai mastering. Ini dia kecepatan tanpa halangan. Kita bisa mengecek kecepatan tanpa halangan bisa di software manapun. Kalian bisa download di Google Play Store ataupun App Store. Terserah yang mana aja softwarenya, yang penting aman. Nah, kita harus mengecek apa dulu nih? Kita harus mengecek kecepatannya tanpa halangan dulu. Ya, kita bisa mengecek dengan batas meteran. 1 meter, misalkan 1 meter. Saya 1 meter. Diam di tempat. Kita tunggu. Apakah ada perubahan atau tidak? 37 dBm. Kita tulis 37 dBm. Dan berapa Mbps-nya? Kita tulis lagi 2,15 Mbps. Nah, setelah itu kita diam tuh di situ sampai kita menemukan minimal 3 ataupun 5. Kita bisa menguji 5 kali. Kita diam di tempat. Pasti di saat diam di tempat, pasti bakal ada perubahan jaringan tersebut. Pasti ada perubahan kecepatannya, ya. Tuh yang kedua 1 meter. Tapi beda dBm-nya. Kita coba lihat 46 minus 46. Setelah itu Mbps-nya juga berubah menjadi 0,25. Nah, makanya kita harus berhenti di tempat supaya kita bisa menganalisis berapa sih rata-rata dBm, rata-rata Mbps-nya. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu rata-rata dBm atau Mbps-nya, kalian bisa hitung dengan cara yang pertama kalian bisa menambahkan semuanya. Jadi misalkan hasil semua dBm ataupun Mbps. Yang pertama kita menghitung Mbps-nya terlebih dahulu ya. Kita bisa menghitung dengan cara kita tambahkan 37 tambah 46 tambah 41 tambah 46 tambah 42. Terus di hasil jadi berapa? Setelah itu kita bagi. Setelah kita tahu hasilnya berapa, kita hitung 37 kita hitung dBm-nya berapa. Setelah menemukan hasilnya, kalian bagi dengan berapa jumlah kalian menganalisisnya. Misalkan saya
telah menguji 5 kali dengan satu tempat. Nah, berarti kita bagi 5 ya. Kita bagi dengan analisis kita bagi 5. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya yaitu minus 42,4 dBm. Sama, MWPS juga sama. Rumusnya yaitu hasil kecepatan kalian ditambah 5 kali ya. Jadi ditambah hasil yang pertama, hasil yang kedua, hasil yang ketiga, hasil yang keempat, hasil yang kelima, ditambah, setelah itu dijumlah. Nah, setelah dijumlah kita bagikan sesuai dengan kalian menganalisis berapa kali. Saya 5 kali. Dibagilah 5 kali, hasilnya minus 42,4. Itu dia. Nah, setelah kita sudah menganalisis, sudah menguji jaringannya kecepatannya berapa sih di 1 meter ini, kita lanjut ke meter lainnya. Kita hitung lagi nih, kita beda lagi nih tempatnya nih. Beda, kita pindah lagi tempat 2 meter. Ya, sama seperti tadi rumusnya, yaitu hasil pengujian jaringan ditambah, terus habis itu dijumlah. Setelah dijumlah baru kita bagi hasilnya. Seperti itu. Nah, setelah kalian sudah bisa menguji jaringan kecepatan tanpa halangan, kalian sudah berhasil membuat hasil laporan tersebut, yaitu rata-ratanya ini dia, sama dengan rata-ratanya yang 1 meter tuh ada minus 42,4 dBm, yang kedua 4,146 Mbps. Nah, yang 2 meter tuh itu hasilnya ya kan. Nah, setelah kita menguji jaringan kecepatan tanpa halangan, apakah sudah selesai hasil laporannya? Belum. Kita coba kecepatan dengan halangan, misalkan tembok ataupun orang-orang yang lewat di sekitar kita. Saya tapi menguji jaringannya dengan halangan tembok. Saya pindah tempat nih, tapi dengan jarak yang sama seperti yang pertama tadi, kecepatan tanpa halangan 1 meter, ya kan? 1 meter kita coba nih, kita analisis lagi, kita uji lagi nih jaringannya pakai software yang sudah kalian download di App Store maupun di Google Play Store, ya kan? Nah, kita uji nih, kita pakai caranya sama seperti tadi. Hasil analisis pengujian jaringannya ditambah, setelah itu dijumlah semuanya, dibagikan berapa kali kalian menguji jaringan tersebut. 5 kali. Bagi 5 kali sama dengan ini di hasilnya, minus 50,6 dBm. Seperti itu cara menghitung atau menguji jaringan tersebut dengan rata-ratanya, dengan hasil ini dia. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, kesimpulan presentasi ini adalah jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel supaya berjalan optimal. Ya, konfigurasi perlu diatur dengan benar, SSID, kanal, IP, mode, dan keamanan. Setelah itu, kekuatan sinyal dipengaruhi oleh jarak, hambatan, interferensi, serta frekuensi yang digunakan. Misalkan 2,4, 5 GHz, 6 GHz, dan lain sebagainya. Setelah itu, keamanan jaringan harus dijaga dengan inskripsi WPA2 ataupun 3 supaya kita mempunyai password yang kuat, update firmware, dan pemisahan jaringan atau GUES. Dengan konfigurasi tepat, sinyal yang stabil, dan keamanan yang baik, jaringan nirkabel dapat bekerja efisien, cepat, dan aman. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan ya. Jika penyampaian saya ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Nama saya Rahil Fadil Fernandi dari kelas 11 tingkat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.